Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indra Dwi Suryanto dari Universitas Gadjah Mada dengan NIM 21-484-225-PTK-13988 akan mempresentasikan hasil tugas mini dari tugas kuliah statistik dengan judul Dampak Program Wajib Belajar 9 tahun terhadap Perkembangan Pendidikan Wilayah Pulau Sumatera tahun 2013. Kita mengetahui bahwa pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengemban kualitas sumber daya manusia untuk menjadi manusia yang unggul. Menurut Erianto, dalam proses pendidikan, pemerintah mengeluarkan kebijakan belajar 9 tahun merupakan upaya untuk membekali anak dengan keterampilan sehingga anak mampu berdaya saing serta mampu meningkatkan kehidupan sosial. Dengan kebijakan tersebut, program wajib belajar 9 tahun diharapkan rata-rata minimal pendidikan yang diperoleh masyarakat Indonesia itu adalah tingkatannya minimal SMP. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan kajian terhadap dampak program wajib belajar 9 tahun terhadap perkembangan pendidikan di wilayah Sumatera tahun 2013. Hipotesis dari peneliti yaitu adalah H0 sama dengan rata-rata lama sekolah di wilayah Sumatera pada tahun 2013 setidaknya 9 tahun. Kemudian H1-nya, rata-rata lama sekolah di wilayah Sumatera pada tahun 2013 kurang dari 9 tahun. Data yang diperoleh oleh peneliti yaitu menggunakan data sekunder di mana memperoleh dari Badan Pusat Statistik terkait data kependudukan, di mana yang terbaru yaitu adalah tahun 2012 sampai 2013 tiap provinsi, kabupaten, dan kotanya. Peneliti mengambil 60 sampel acak dari kabupaten ataupun kota dari provinsi atau Kepulauan Sumatera. Kemudian metodologi yang digunakan oleh peneliti yaitu adalah menggunakan uji hipotesis dengan lifestyle test dengan taraf signifikasi 5% untuk mengetahui dampak program wajib belajar 9 tahun pada tahun 2013 terhadap rata-rata lama sekolah di wilayah Sumatera. Nah, data yang diperoleh tadi yang sejumlah 60 sampel tadi, nanti kita akan olah sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah nama dari kabupaten ataupun kotanya, kemudian tabel yang sebelah kanannya itu adalah menunjukkan, angkanya menunjukkan rata-rata lama sekolahnya. Kemudian dari data tersebut kita bisa memperoleh hasil ataupun data, yaitu terkait interval dan frekuensi. Jadi dari interval ini, dari 6,19 sampai 7,06, itu frekuensinya 5 itu didapatkan dari pengolahan data 60 sampel tadi. Kemudian dari 7,07 sampai 7,94 itu ada 2 frekuensi dan selanjutnya. Bisa dilihat pada layar PowerPoint. Kemudian dari data tersebut bisa kita gambarkan yaitu grafik distribusi frekuensi dengan tampilan histogram dan poligon. Jadi nanti ini akan mempermudah pembaca untuk mengetahui
gambaran terkait penelitiannya lebih mudah. Kemudian dari 60 sampel tadi diperoleh bahwa nilai bawahnya mendapatkan 6,19, kemudian nilai maksimalnya 12,27, mendapatkan rank 6,08 dengan jumlah data tadi 60 sampel secara acak. Dan kita juga dapat memperoleh data-data yang lain ya. Nah, kemudian dari sampel tadi kita juga bisa menentukan mean, median, dan modusnya, di mana pada penelitian ini diperoleh bahwa mean-nya memperoleh angka 8,95, kemudian mediannya 8,85, dan modusnya 8,97. Ini bisa dicari dengan memasukkan rumus mean dan rumus median. Nah, kita tinggal memasukkan dengan data-data tersebut, kita masukkan, maka diperolehlah nilai dari mean, median, dan modus. Kemudian ini adalah rumus dari modus. Nah, nanti kita tinggal masukkan, kita akan peroleh nilai dari modusnya. Kemudian dari data 60 tersebut kita juga memperoleh varian, yaitu jumlah 1,29, itu diperoleh dengan rumus yang ada di sampingnya ini ya. Jadi varian itu dipengaruhi oleh frekuensi, nilai rata-rata, nilai tengah interval, dan banyaknya data. Kemudian standar deviasi di sini juga dipengaruhi oleh mean, data ke I, frekuensi ke I, dan jumlah data. Nanti kita tinggal masukkan data ke rumus ini, maka akan diperoleh standar deviasi. Pada penelitian ini didapatkan standar deviasi 1,14. Kemudian dalam pembahasannya, yaitu peneliti menggunakan uji hipotesis Leftel dikarenakan hipotesis yang akan dibuktikan nanti ya dengan persyaratan jika nanti Z itu lebih kecil daripada Z0, maka H0 ditolak. Dan jika Z lebih besar dari Z0, maka H0 diterima. Nah, penelitian ini menggunakan taraf signifikasi sebesar 5%, kemudian alfanya 0,05, kemudian Z0-nya itu adalah min 1, ya, ini min 1,64. Min 1,64 ini didapatkan dari tabel frekuensi Z. Nah, setelah kita mengetahui dari tabel Z0-nya, kita akan menghitung Z ya, tinggal memasukkan rumus ya, maka diperoleh data dari penelitiannya itu adalah min 0,34. Berdasarkan perhitungan ya, menunjukkan bahwa Z lebih besar daripada Z0, nah, di mana Z sebesar min 0,34 dan Z0 sebesar min 1,64. Maka sesuai syarat Leftel, H0-nya diterima. Jadi pada penelitian ini H0-nya diterima. Kesimpulan yang diperoleh, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil kebijakan belajar 9 tahun oleh pemerintah Indonesia cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa wilayah kabupaten di Sumatera, rata-rata lama sekolah mencapai angka 9 tahun. Hal ini membuktikan diterimanya H0, di mana angka rata-rata lama sekolah di wilayah Sumatera setidaknya 9 tahun yang telah tercapai. Sekian presentasi dari kami. Jika banyak salah atau kurangnya, bisa dibetulkan atau memberikan masuk dan kritikan melalui komentar-komentar yang ada di bawah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.